Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rafiza Putri dari Prodi Fisioterapi Universitas Indonesia kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang sampah dan pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungan. Nah, tahukah kalian kalau perilaku membuang sampah sembarangan di masyarakat ternyata masih tinggi loh? Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurang tersedianya sarana dan prasarana. Bisa jadi saat seseorang mau membuang sampah, saat itu tidak ada tempat sampah di dekatnya atau tidak ada tempat sampah yang memadai. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah, serta sistem pembuangan sampah yang masih belum sempurna. Nah, apa aja sih sumber sampah itu? Sampah dapat bersumber dari dua tempat. Yang pertama, ada sampah domestik atau sampah rumah tangga, contohnya pembuangan air bekas cucian, serta sampah dapur. Kemudian ada sampah non-domestik atau sampah industri dan perkebunan, contohnya jerami, paku bekas, bahan kimia berbahaya, dan lain-lain. Nah, sampah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik diartikan sebagai sampah yang mudah diuraikan di alam. Contohnya saja makanan sisa, dedaunan, daging yang sudah tidak bisa dimakan lagi, dan lain-lain. Kemudian ada anorganik. Kalau anorganik dia lebih sulit untuk diurai di alam, contohnya seperti plastik dan styrofoam. Kemudian B3 atau bahan berbahaya dan beracun, contohnya saja seperti baterai dan bahan kimia yang berbahaya. Untuk melakukan pembuangan B3 ini tidak boleh sembarangan dan harus diproses terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, sampah dapat mengakibatkan berbagai penyakit, yaitu penyakit yang bersifat menular dan tidak menular. Penyakit yang bersifat menular dapat terbagi lagi menjadi dua, yaitu penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Penularan secara langsung ditularkan secara langsung dari kuman kepada sampah ke manusia tanpa perantara. Misalnya seperti penyakit disentri, yaitu diare disertai dengan darah atau lendir karena bakteri. Kemudian ada tetanus, yaitu infeksi yang terjadi ketika bagian tubuh tidak sengaja tergores atau tertusuk sampah tajam. Misalnya saja saat terinjak paku berkarat. Nah, hal itu bisa berpotensi mengalami penyakit tetanus. Kemudian ada penularan tidak langsung. Kalau penularan tidak langsung, dia ditularkan melalui perantara terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya demam berdarah, yaitu disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian leptospirosis yang ditemukan pada urin tikus. Kemudian ada pes, yaitu disebabkan oleh bakteri pada kutu yang hinggap pada tikus. Nah, kalau penyakit akibat sampai tidak menular, contohnya seperti keracunan dioksin. Dioksin ini dapat menyebabkan kulit bentol-bentol seperti iritasi, kanker, gangguan sistem imun, dan lain-lain. Kemudian ada dermatitis, yaitu infeksi pada kulit seperti kemerahan dan kulit terasa gatal, kering, dan bersisik. Kemudian ada luka gores atau tusuk. Selain menyebabkan luka, sampah seperti ini dapat menularkan penyakit seperti tetanus dan HIV. Selain menimbulkan penyakit, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan bencana dan penurunan kualitas lingkungan. Contohnya saja seperti banjir. Nah, bagaimana sih sampah dapat menyebabkan banjir? Jawabannya, sampah dapat menumpuk pada sungai atau selokan. Dan ketika hujan datang, air hujan tersebut tidak memiliki tempat mengalir karena tempat mereka untuk mengalir sudah tersumbat oleh sampah. Nah, akhirnya air di sungai dan di selokan meluap dan terjadilah banjir. Lalu yang kedua, ada polusi udara. Nah, ketika seseorang melakukan pembakaran sampah, hal tersebut dapat menimbulkan asap yang tentunya tidak baik untuk kita hirup.
terutama ketika membakar benda-benda plastik. Jika plastik dibakar, maka akan menimbulkan gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, volatin, dan sebagainya. Kemudian, sampah yang dibuang sembarangan juga bisa membahayakan kehidupan hewan. Contohnya saja nih, hewan laut kerap menganggap plastik seperti ubur-ubur, sehingga mereka menganggap plastik itu makanan. Padahal plastik bukan makanan, bukan? Nah, jadi banyak juga hewan laut yang mati karena keracunan akibat terlalu banyak memakan plastik. Kemudian banyak juga hewan-hewan di laut yang terjerat plastik seperti sedotan dan juga tali jala yang biasa digunakan oleh nelayan. Hal ini tentu berbahaya bagi kehidupan mereka. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko pembuangan sampah sembarangan? Yang pertama, sebisa mungkin tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan. Lalu yang kedua, tidak melakukan pembakaran sampah. Yang ketiga, melakukan pemilahan sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Yang keempat, mensosialisasikan tentang pembuangan sampah kepada masyarakat dan memberi peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, mendidik anak-anak sejak dini untuk membuang sampah sesuai tempatnya. Kemudian, saling bergotong royong dalam menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian, kita juga bisa melakukan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi sampah. Yaitu, misalnya nih, ketika kita berbelanja, kita lebih memilih untuk membawa tas belanja. Kalau kita sudah melakukan hal ini, berarti kita sudah membantu mengurangi sampah plastik. Lalu yang kedua, ada reuse, yang berarti memakai kembali suatu barang yang masih bisa dipakai. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan gelas plastik yang kuat dan masih bisa dipakai sebagai tempat untuk menyimpan alat tulis. Kemudian, recycle. Recycle artinya mendaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bisa memiliki fungsi ekonomis. Contohnya dengan membuat pupuk organik, kemudian mengkreasikan botol plastik menjadi tabungan, membuat kotak pensil dari kardus, dan lain-lain. Oh iya, ngomongin nilai ekonomis, ada juga istilah circular economy. Circular economy adalah sebuah konsep ekonomi dalam alur lingkaran tertutup, di mana kita berusaha untuk menggunakan sumber daya, bahan baku, maupun produk jadi yang bisa dipakai ulang untuk selama mungkin, dan juga menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin. Nah, dalam konsep tersebut, kita menggunakan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Misalnya dalam industri fashion, kita dapat melakukan reduce dengan melakukan pemotongan kain yang seminimal mungkin menimbulkan sampah kain. Dengan begitu, kita bisa lebih hemat dalam menggunakan kain. Kemudian repair. Saat sebuah pakaian yang sudah dipakai itu rusak, kita bisa menjahit kembali menjadi produk yang sama, lalu dipakai atau dijual sebagai pakaian bekas yang masih layak pakai, sehingga tidak berakhir menjadi sampah. Kemudian reuse. Ketika pakaian sudah sulit untuk diperbaiki, kainnya bisa dipakai lagi untuk fungsi yang lain. Misalnya, daster yang udah robek kita jadikan sebagai keset atau kain lap. Nah, kemudian ada recovery. Nah, seandainya kain kurang cocok digunakan sebagai kain lap, kita bisa melakukan proses pengolahan kembali. Misalnya kain tersebut diubah menjadi kain perca, kemudian kita pakai dalam pembuatan tas, bantal, atau kerajinan tangan lainnya. Dan yang terakhir adalah recycle. Kalau misalnya nih, kondisi kainnya itu sudah benar-benar tidak bisa dipakai lagi sebagai kain, potongan kainnya bisa didaur ulang untuk menjadi pupuk kompos atau dikirim ke tempat pengolahan, khususnya pakaian yang berbahan organik seperti katun. Nah, sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.